Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Kiki Emang Tenang. Seperti biasa guys, saya akan mengulik atau mengulas sejarah makanan secara singkat, padat, dan jelas. Dan kali ini saya akan mengulas sejarah makanan atau asal-usul makanan yang berasal dari negeri Sakura. Makanan ini berbahan dasar nasi yang dibalut dengan rumput laut guys, dan diisi daging. Tapi terkenalnya sih orang sana biasa makan daging mentah. Ya, jenis apakah makanan itu? Betul sekali. Oke guys, siapa yang tak kenal dengan sushi? Sushi adalah makanan dari negeri Sakura atau Jepang yang sangat mendunia sekarang guys. Terkenal di mana-mana dan ada di mana-mana, sampai di Indonesia pun ada. Ada juga yang kaki limanya guys, yang menjual sushi. Wow. Jadi sushi itu berbahan dasar nasi yang dibalut dengan rumput laut. Ini rumput laut guys, yang hitam ini ya, rumput laut dibalut dengan rumput laut, dan di tengahnya diisi dengan daging ikan. Bagi orang Jepang, makan ikan mentah itu adalah hal yang biasa, karena menurut mereka daging ikan mentah ini bergizi. Gizinya sangat banyak guys. Jadi ciri khas orang Jepang itu makan sushi dengan daging mentah guys. Itu ciri khas orang Jepang. Tapi tahukah kamu bagaimana sushi ini bisa tercipta guys? Dengan bentuk yang seperti ini. Tapi sebelum nyimak, bolehlah kiranya kalian membagi kepada saya itu like, comment, dan subscribe guys, agar video saya atau konten-konten saya ini bisa berkembang. Dan bagi kalian yang udah like, comment, and subscribe, bolehlah kiranya kalian untuk menjadi penonton setia saya guys. Oke, kalau like ini banyak, ya sampai 100 lah, atau sampai 200 lah, 200 like, saya akan mukbang sushi guys. Macam-macam sushi akan saya makan. Oke, kita lanjut aja ke asal usul dari sushi ini. Kata sushi ini berasal dari kata sifat guys, yang berarti masam, dan ditulis dengan huruf kanji guys oleh penulisnya. Pada awalnya sushi itu dikenal sebagai jenis pengawetan ikan guys, yang disebut dengan gyoso. Gyoso ini adalah cara atau teknik mengawetkan ikan dengan cara membaluri ikan tersebut dengan garam dapur, ampas sake, dan bubuk ragi guys. Jadi pengawetan ikan ini sudah berlangsung begitu lama ya di zaman dahulu. Konon mengawetkan ikan ini berasal dari daerah pegunungan di Asia Tenggara. Sushi yang berisi ikan dan dibalut dengan nasi dan telah dibumbui dengan cuka, itu adalah proses untuk fermentasi agar si ikannya ini bisa awet guys atau tahan lama. Jadi cuka yang dihasilkan dari fermentasi nasi ini akan membuat si ikan mentah ini menjadi tahan lama guys atau awet. Proses ini juga akan menghasilkan salah satu dari 5 dasar rasa yang sering juga disebut dengan umami. Hingga tahun 1970-an sushi ini masih merupakan makanan mewah guys. Ternyata sushi ini memang dari dulu makanan mewah atau makanan bagi para sultan. Waduh. Bagi rakyat biasa di Jepang guys, sushi ini mereka makan pada saat acara-acara tertentu guys, seperti ulang tahun atau acara syukuran lah kalau boleh dibilang. Atau acara apa ya? Acara pengajian juga ada. Dan acara-acara khusus lainnya guys. Dan uniknya guys, sushi ini sering digambarkan oleh pegawai kantor guys. Jadi mungkin di Jepang banyak orang kantoran itu karyawan
yang pulangnya tengah malam lalu dia mampir ke kedai sambil beli minuman dan mabuk, dan dia membeli sushi, dan dia membawa oleh-oleh berupa sushi untuk menyogok istrinya agar tidak marah guys, karena dia pulang tengah malam sambil mabuk. Adapun rumah makan pertama yang menyediakan sushi itu adalah Kaiten Sushi yang sudah ada sejak tahun 1958 di Osaka. Dan penyebaran makanan sushi ini ke daerah-daerah di Jepang itu membutuhkan waktu yang lama guys. Dan pada tahun 1980-an Kaiten Sushi berhasil membuat sushi menjadi makanan keluarga guys. Jadi makanan sushi ini digemari oleh keluarga guys. Dan uniknya sushi ini bisa dibuat di rumah atau disediakan dibuat secara instan guys. Jadi kita bisa meraciknya di rumah dengan menggunakan berbagai macam, seperti dibalut dengan rumput laut seperti ini, boleh juga dengan telur dadar. Nah, dibalut dengan telur dadar, di dalamnya tetap nasi dan daging mentah, dan dengan bumbu instannya guys. Nah, mungkin bumbu instannya itu adalah sausnya, saus dan cabenya. Oh ya, yang unik di sini adalah cabenya itu saya sangat suka guys. Nggak tahu kenapa. Cabenya itu yang berwarna hijau yang disebut dengan wasabi. Keberhasilan Kaiten Sushi ini mendorong perusahaan makanan lainnya untuk memperkenalkan sushi ke seluruh masyarakat Jepang guys, dengan cara menyediakan bumbu instan untuk membuat sushi guys, agar mereka bisa membuatnya di rumah. Jadi sushi ini punya bumbu penyedap lainnya guys, seperti sambalnya, yaitu ini guys sangat berbeda dengan kita. Kalau sambal kita kan diulek warna merah, merona, pedas. Nah, tapi kalau sambalnya Jepang ini guys, yang biasa disebut juga dengan wasabi ini guys, tapi rasanya apa pedas ya? Saya pernah nyoba sih. Rasanya nggak pedas, cuman di hidung itu dia seperti keluar gas, gitu. Dan ada juga bumbu penyedap lainnya seperti sausnya guys, yang sering disebut dengan soyu. Nah, ini dia soyu. Dan selain itu juga ada yang unik guys, tambahan bumbunya ini jahe. Nah, ini jadi jahenya ini guys. Jahenya ini udah disuir-suir kayak ayam suir. Jadi jahenya ini udah diiris tipis-tipis guys. Wah, seperti kulit ya. Warnanya merah guys. Apakah ini jahe merah ya? Gak tahu juga. Tapi nanti kita akan cobain guys, gimana rasanya. Oke, bagi yang penggemar sushi. Jadi bisa dikatakan mungkin sushi ini makanan khas Jepang yang sebenarnya udah lama, tapi untuk penyebarannya itu sangat lama deh, membutuhkan waktu yang lama, karena tidak semua masyarakat di negara lain itu suka makan makanan mentah, ikan mentah ini guys. Jadi mungkin kalau di Indonesia baru-baru ini aja ya, makanan ini lagi ngetren dan disukai oleh masyarakat Indonesia guys. Mungkin dari pertama dari segi harganya guys, mungkin kalau sushi ini terkenal dengan harganya yang cukup menguras kantong. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah banyak sushi Susanti ya, bukan. Sekarang udah banyak sushi yang murah guys. Sushi kaki lima juga ada yang rasanya sama dan kualitasnya pun tidak berbeda jauh dengan sushi yang mahal yang ada di restoran mahal guys. Oke guys, tadi adalah sekilas asal usul tentang sejarah sushi. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sekarang saatnya saya mencicipi sushi ini guys. Kayak gimana sih rasanya? Sebelumnya saya sudah makan, tapi untuk kalian saya akan menghadirkan ekspresi gimana makan sushi yang enak dan nikmat.
Oke guys, sebelum makan ayo kita berdoa dulu. Amin amin ya robbal alamin. Biasa kalau saya makan sushi, saya tuangin dulu soyu di sini. Harusnya sih ada tempat tersendiri guys, seperti mangkok. Situasinya kurang memungkinkan, jadi saya tuangin aja langsung di sini ya. Sekarang mari kita cicip. Nah, dan biasanya saya kasih ini wasabinya di atas. Oke, perfect. Dan saya taruh ini jahenya, jahe merah ini di atasnya. Cantik bukan? Sekarang kita akan memakannya. Memakan sushi itu tidak boleh sedikit-sedikit guys, jadi harus langsung lahap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Bagi penggemar sushi pasti sudah ngiler. Ayo lanjut. Wow. Kita pakai wasabi. Enak banget deh. Nah, kalau untuk zaman sekarang ini tidak semua isian sushi dalamnya daging mentah ya. Ada yang diisi dengan sayuran, alpukat, mangga, dan buah-buahan lainnya ada. Tapi kalau saya sih senangnya daging mentah, karena rasanya tuh lebih gimana gitu. Wasabi ini nggak pedas di mulut ya, tapi pedas di hidung. Wah, saya udah sediakan lagi. Ingat guys, kalau like-nya banyak ini guys, saya akan mukbang sushi dengan berbagai macam sushi yang menarik. Atau saya akan makan daging mentahnya, ada namanya sashimi. Ini tuna ya. Sambalnya itu guys melegakan hidung. Ini cocok nih untuk terapi corona nih. Bagi yang sulit penciumannya, makan ini langsung nih kayak jalan tol saluran pernapasannya. Mantap nih. Kita pakai lagi wasabinya. Jahe.
Pokoknya beda guys, sambelnya tuh bener. Jahenya jatuh dia. Nah. Kadang sampai saya keluar air mata, tapi nikmat guys. Meler juga, tapi beda kalau sambal Indonesia itu pedas di mulut, wah, pokoknya pedasnya semua. Tapi kalau ini pedasnya di hidung sama di air mata, keluar air mata gitu ya. Kita pakai ini. Oke guys, tadi kalian sudah menyimak tentang asal-usul sejarah sushi dengan singkat, padat, dan jelas guys. Dan juga kalian sudah menyimak saya makan sushi, mencicipinya, gimana rasanya, keunikannya apa aja. Nah, oke deh, sampai di sini dulu vlog saya atau konten saya. Jangan lupa kalian harus memberikan like, comment, dan subscribe ya. Komennya yang terpenting guys. Dan kita saling bersama-sama bersilaturahmi. Semoga channel kita sama-sama berkembang dan sama-sama keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.